Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardea Dwi Regita Cahyani dengan NIM 238626P004. Saya dari jurusan PGSD. Saya akan menjelaskan mata kuliah tentang kepramukaan SD. Salam Pramuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dalam gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi, dan memiliki kepribadian beriman, bertakwa, dan berakhlak, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab. Baik, selanjutnya ada fungsi anggaran dasar dalam anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka. Yaitu sebagai landasan kerja dan landasan gerak-gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Selanjutnya ada tujuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama, tujuannya itu kita bisa untuk dijadikan pegangan dan landasan gerakan pramuka. Yang kedua, untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan gerakan pramuka. Yang ketiga, beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, membentuk kepribadian yang cermat. Selanjutnya kita ada nilai-nilai yang terkandung dalam Rasa Dharma dan Trisatya. Dalam Rasa Dharma itu ada nilai yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang terhadap manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatriaan. Untuk nilai Trisatya, yang pertama menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan. Yang kedua, menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menempati dasar dharma. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia. Di sini ada sejarah kepramukaan Indonesia. Selanjutnya sejarah kepramukaan Indonesia. Pada masa itu muncul gerakan kepanduan cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO. Kemudian pada 1916 NPO berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvindersvereniging. Di tahun yang sama, organisasi kepanduan lokal di Indonesia juga dibentuk pertama kali. Organisasi kepanduan pertama di Indonesia oleh Mangkunegara dengan nama Javanse
Fatvinderorganisatie. Lahir JPO kemudian memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi serupa. Di antaranya Hizbul Wathan HM, Jongjavan Fatvindersje JJP, National Fatvindersje NP, National Indonesian Fatvindersje, Vandova Mueda Samutra, dan lain-lain. Pada tahun 1926, beberapa organisasi kepanduan di Indonesia pun mulai bersatu. Mereka bersatu menjadi satuan kesatuan dengan nama Indonesian Fatvindersje Organisatie. Menjamurnya organisasi kepanduan milik Indonesia membuat Belanda menetapkan suatu larangan, yakni organisasi kepanduan di luar milik Belanda tidak boleh menggunakan kata Fatvinder. Oleh karenanya, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi milik Indonesia. Adapun apabila diterjemahkan dari bahasa Belanda, Fatvinder memiliki arti yang sama dengan pramuka. Sampai pada akhir di tanggal 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antara Pandu Indonesia. Organisasi ini menjadi pelebur sejumlah organisasi kependudukan, yakni INPO, SIAP, NATIP, dan PPS. Usai momen proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 28 Desember 1945, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional. Organisasi kepanduan itu diberi nama Pandu Rakyat Indonesia. Sayangnya, kalau itu organisasi kepanduan di Indonesia sudah berjumlah ratusan, maka dibentuklah beberapa federasi untuk menatanya. Pada tahun 1960, pemerintah dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara MPRS berupaya kembali membenahi organisasi kepanduan di Indonesia. Untuk itu, 9 Maret 1961, Presiden Soekarno pun mengumpulkan sejumlah tokoh agar organisasi kepanduan bisa diperbaharui. Setelahnya, Insinyur Soekarno membentuk panitia pembentukan Gerak Pramuka yang terdiri dari Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Aji Saleh, dan Ahmadi. Mereka pun bersama-sama mendirikan gerakan pramuka di Indonesia yang dikenal hingga saat ini. Peristiwa pembentukan panitia itu disebut Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kepanitiaan itu melahirkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Peristiwa keluarnya lampiran ini terjadi pada 20 Mei 1961 yang kemudian diperingati sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961, seluruh tokoh kepanduan Indonesia berkumpul di Istora Senayan. Pada tahun 14 Agustus 1961 digelar Majelis Pimpinan Nasional. Majelis ini diketuai oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamengkubuwono, dan wakilnya Brigjen TNI Dr. Anda Aji Saleh sebagai wakil ketua. Gerakan pramuka di Indonesia didirikan oleh beberapa tokoh nasional. Salah satunya yakni Hamengkubuwono IX yang disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kemudian pada 18 Maret 1940 dirinya ditetapkan sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Sampean Dalam Ingkang Suinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang keping 9. Adapun jejak kepramukaannya sudah dilakukan sejak muda dengan aktif dalam organisasi pendidikan panduan.
Prestasinya di bidang kepanduan pun terus berlanjut. Dia mendapat penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of Sport Movement, yakni Bronze World Award pada 1973. Selanjutnya, tokoh pramuka yang menginspirasi. Tokoh pramuka yang menginspirasi kepramukaan yaitu ada Robert Baden-Powell. Yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang ketiga ada Prijono. Yang keempat ada Insinyur Soekarno. Yang keempat Abdul Aziz Saleh. Yang kelima Muhammad Ahadi. Selanjutnya ada nilai kepramukaan yang dapat kita kembangkan dari jati diri kita, yaitu nilai karakter yang dapat kita bina melalui kegiatan pramuka. Ada berapa macam, yaitu kita harus dapat percaya diri, demokratis, patuh terhadap aturan sosial, toleransi, mandiri, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.